Nah, sekarang masalah gaji nih, pasti penasaran kan? Nah, masalah gaji di PAMA berapa sih? Berapa sih, Bang? Berapa sih, Pak Nen, untuk gaji di PAMA berawal baru masuk pas statusnya magang? Terus kalau misalnya lulusan SMK sederajat itu dapatnya berapa? Istilahnya operator mekanik itu dapat berapa? Kalau D3 berapa? Kalau udah karyawan tetap berapa? Untuk gaji dari tahun ke tahun jelas ada perbedaan. Kenaikan ya. Jadi saya cerita dari saya pertama masuk. Ya. Jadi untuk saya dari golongan D3 itu masuk itu golongannya langsung 3C ya, teman-teman, langsung 3C. ke 3C. Pokoknya dulu tahun 2010 adalah 2.500.000. 2.500.000 guys. Ya, 2.500.000 ditambah kalau kita di HO saja itu cuma dapat uang transport. Kalau penempatan di HO bukan di set. Uang transportnya dulu berapa? 900.000 kalau nggak salah. Per bulan. Per bulan. Di HO. Ya disesuaikan dengan inilah ya. Kalau di HO, kalau di set uang transportnya itu diganti menjadi ULAP. Uang lapangan. Uang lapangannya tapi masih separuh dari karyawan tetap. Oh gitu. Dan belum dapat lembur. Misalkan 3C karyawan tetap dapat ULAP-nya per hari misalnya 50.000, ya itu cuma dapat 25.000. Oh gitu. Kalau golongan itu berapa? Apa sih, mulai dari golongan terendah apa sampai tertinggi apa gitu? Setahu saya golongannya itu dari ini ya. Dari operator itu dari P0. Kalau di istilahnya operator itu P0. Kemudian naik ke P1, P2, P3 sampai dengan P8 kalau nggak salah ya. Bukan 3C Ada gitu. yang mekanik itu di golongannya G ya, pakai grade. Nah, dari misal 3C nih, itu tadi kan uang gaji pokoknya 2.500.000 ya. Iya, awal-awal itu karyawan magang ya. Mungkin setengahnya gaji pokok karyawan tetap mungkin ya. Bisa jadi. Kalau untuk SMK, lulusan SMK sederajat tahun 2010 berapa? Sejuta lebih kecil lah pasti 700 ya? Kalau nggak salah ya. Kalau nggak gitu. salah ini ya. Sekitar segitulah. Oke. Sekarang udah beda lagi. Udah beda. Nah, itu kan setiap itu kan ada golongannya ya. Kayak misalnya 3C. Nah, kalau naik 3C habis 3C apa? 3D. Jarak antara naik dari 3C ke 3D itu berapa lama? Tergantung performa. Oh, tergantung performa, bukan setiap tahun pasti naik, enggak ya? Yang setiap tahun naik itu pasti gaji pokok. Gaji pokok setiap tahun pasti naik, tapi kalau golongan tergantung performa karyawan itu ya. Semakin baik, semakin cepat naiknya. Ya rata-rata sini 2-3 tahun lah. 2-3 tahun ya. Naik satu grade. Terus kalau misalnya operator ke GL atau ke pengawas itu biasanya berapa tahun? Untuk lulusan yang SMK ya. Lulusan SMK sederajat itu kan pasti pertamanya jadi operator nih atau mekanik. Nah, untuk dia menjadi pengawas itu selain performa ya, itu ada yang berdasarkan waktu nggak sih? Dia harus berapa puluh tahun gitu? Ada. Berapa? Jadi dia mekanik itu perhitungannya untuk naik ke golongan atau dia bisa dicalonkan untuk menjadi asesmen untuk sebagai pengawas itu ada kriterianya ya. Jadi ada masa kerja, kemudian tidak pernah kena surat peringatan, kemudian HM-nya kerja itu tercapai. HM itu apa? HM-nya itu horsemeter ya. Jadi lamanya dia mengoperasikan alat. Itu tercapai berapa ribu, baru dia nanti bisa ini sudah masuk. Oh, kilometernya, istilah mobilnya kilometernya udah tinggi gitu ya. Itu jam terbang lah ya. Ya, jam terbang ya lebihnya. Itu sudah, ini bisa disaring nanti, dimasih saring oleh tim khusus, nanti baru muncul namanya, ini udah masuk kriteria, nanti baru seleksi lagi. Seleksi namanya OCA, setelah OCA nanti ke SUKO. SUKO itu nanti tes, wawancara, interview dengan pihaknya OTD di sini ya, Departemen Training. Oh gitu. Departemen Training nanti baru naik golongan. Setelah naik golongan, nah setelah golongannya cukup, masa kerjanya cukup, attitude-nya baik, performanya baik, baru diusulkan untuk asesmen
pengawas atau GL. Nah, rata-rata berapa tahun tuh? Variasi sih. Nah, rata-rata 5 sampai 7 tahun. 5 sampai 7 tahun. Tidak tahun instan sudah, ya. Tidak. Dan mungkin ketersediaan lowongan juga kali ya. Maksudnya ini pengawas ini kosong nih gitu. Gitu nggak sih? Ya kalau pengawas kosong lebih nyari yang ke ini yang lebih apa namanya? Proper ya, lebih cepat duluan daripada nunggu operator sampai 5 gitu. tahun kan. Yang jelas kriterianya harus terpenuhi. Harus terpenuhi lebih dulu. ke kriteria harus terpenuhi, syarat-syaratnya harus terpenuhi baru bisa di asesmen. Oh gitu. Oke, seperti itu guys ya. Nah, ini kan kita udah ngobrol nih dari rekrutmen, kemudian job desk-nya, fasilitasnya, kemudian gajinya. Sekarang kita harus minta tips kita minta tips dari Pak Nendi, gimana tipsnya supaya bisa masuk jadi karyawan PAMA. Baik itu tips masuk rekrutmen pertama ataupun tips evaluasi menjadi karyawan tetap. Monggo silahkan, Pak. Ya, tipsnya sih sebenarnya PAMA ini sih tidak membutuhkan orang yang cerdas atau yang pintar ya. Artinya yang dibutuhkan PAMA itu adalah orang yang mau bekerja sama. Seperti itu aja. Orang yang mau bekerja sama. Artinya itu menjadi nilai inti kalau di istilah perusahaan PAMA itu ada 6 nilai inti yang dari dulu sudah menjadi darah dagingnya karyawan PAMA itu ya. Yang pertama dan paling pertama itu adalah tim yang sinergis, karena prinsipnya sepintar apapun kamu, secerdas apapun dirimu, kamu tidak akan pernah bisa bekerja sendirian tanpa orang lain. Harus bisa dan mampu bekerja sama dengan tim. Ya, yang kedua, agar tetap bisa bertahan ya kita harus tetap menjaga kesehatan badan ya. Artinya walaupun pendapatan kita semakin tahun naik, ternyata kualitas badan kita harusnya tidak boleh menurun. Investasi yang sangat penting dari diri kita selain properti atau harta dan sebagainya itu kesehatan. Jadi jaga teman-teman harus menjaga kesehatan setelah nanti walaupun belum terima ini ya, walaupun belum terima dari prosesnya dari awal sampai dengan diterima nanti, tetap harus menjaga yang namanya pola makan, istirahat, dan olahraga. Itu yang sangat penting. Itu aja sih. Kalau misalnya biar bisa diterima nih, ada belajar apa gitu? Tidak ada. Ya kan kalau itu kan ada psikotes ya. Itu tadi yang saya bilang, semua jawaban yang Anda jawab pada saat psikotes itu adalah yang harus menunjukkan itu berkepentingan untuk orang lain atau berkepentingan untuk umum, bukan kepentingan diri sendiri. Oh, ya. Jadi mengarahkan kalau bisa tuh pas psikotes itu kamu pilih jawaban yang untuk kepentingan umum lebih diutamakan dibandingkan untuk kepentingan diri sendiri ya. Itu untuk psikotesnya. Kalau misalnya kayak interview user itu lebih apa yang disiapin? Apakah kita harus mempelajari profil PAMA itu sendiri atau gimana? Ya kurang lebih seperti itulah ya, profil perusahaan ya perlu dipelajari juga. Kalau nanti sudah disetting untuk kemana jabatannya ya teman-teman harus dapat informasi apa sih pengawas secara umum dulu tugas dan tanggung jawabnya pengawas, karena nanti setelah masuk dalam dunia tambang atau khususnya PAMA itu nanti beda lagi ya, ada banyak kebijakan yang diadopsi dari kebijakan yang utama di Undang-Undang Tenaga Kerja itu nanti yang diadopsi oleh dari PAMA itu untuk mensejahterakan karyawannya, termasuk proses pekerjaan dan standar-standar yang harus diterapkan. Seperti itu sih. Kesehatan fasilitas tadi ada mes, kemudian akomodasi pulang pergi cuti, kemudian ada uang saku, gaji, THR, ada bonus tahunan, BPJS ketenaga-kerjaan, BPJS kesehatan. Dan ini yang penting yang saya lupa tadi katakan adalah fasilitas kesehatan ya. Ini yang banyak diburu dari
para pencari kerja, fasilitas kesehatan. Karena di PAMA ini ditanggung full 100%. Jadi misalnya gimana? Jika ada karyawan yang berobat atau membutuhkan perawatan dan sebagainya, sampai dia sembuh pokoknya ditanggung 100%. Oke, nggak tergantung golongan gitu Tidak nggak ya? Tidak tergantung golongan. Oke, kalau kecuali beda lagi kalau rawat inap ya, keluarga beda lagi ya. Kalau rawat inap itu yang beda itu hanya ininya saja ya, namanya kelasnya saja. Kelasnya di rumah sakit tertentu itu tergantung golongan memang. Ya kan ada plafonnya berapa. Tapi semuanya yang saya bilang ditanggung full itu semuanya dari proses itu maksudnya diakomodasi full secara keseluruhan sampai sembuh. Ya, untuk yang membatasi itu hanya plafon atau tipe kamar yang dipilih di satu rumah sakit atau di fasilitas kesehatan tertentu itu dibedakan berdasarkan golongan. Jadi nggak ngandelin BPJS kesehatan aja ya. Jadi memang malah jarang ya pakai BPJS kesehatan. Jarang dipakai karena lebih pakai perusahaan. Dari perusahaannya ya. Iya. Karena mungkin BPJS kesehatan itu sebenarnya PAMA itu merupakan kayak bukti dia nurut aja sama pemerintah gitu kan, karena harus ada BPJS kesehatan. Padahal sebelum ada BPJS kesehatan pun sebenarnya PAMA tuh udah nanggung full gitu kan karyawan sama keluarganya. Betul. Di bidang kesehatan begitu ya. Jadi pengen nggak kerja di PAMA? Ya itu udah ada tipsnya, udah ada ceritanya. Kalau misalnya kalian pengen nanya-nanya, bisa ditanyain aja di kolom komentar atau bisa DM aja ke Nendi Hendratno, Instagramnya Pak Nendi ya. Bisa kalian sharing beliau ya. Seperti itu. Oke, mungkin nanti kalau misalnya banyak pertanyaan yang belum dibahas di video ini, nanti aku bakal bikin lagi part berikutnya ya. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu, di komen, di like, di share ya. Terus kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Dadah, assalamualaikum.